Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is country blessed with the largest and most diverse biological resources in the world. Coal and petroleum are one of Indonesia's natural wealth that can be used for energy resources. But now, Indonesia is experiencing an energy crisis caused by the continuous use of natural resources. So here we are not only for presentation, but also to solve problems that are happening in Indonesia. Dewasa ini, krisis energi terjadi karena tidak seimbangnya laju konsumsi energi dan ketersediaannya suplai energi. Hal ini disebabkan oleh masifnya industrialisasi dunia dan pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Kebutuhan bakar minyak berbasis fosil, khususnya solar, dari tahun ke tahun semakin meningkat, sedangkan ketersediaannya semakin terbatas. Hal ini akan membawa kita kepada keadaan krisis energi, dikutip dari Nurholis tahun 2021. Menurut Tutik MS dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan, di tahun 2030 diperkirakan dunia membutuhkan energi 60% dari persediaan energi saat ini. Salah satu cara yang efektif untuk berinovasi dalam pengembangan energi terbarukan adalah dengan menggunakan minyak nabati yang murah dan tidak dapat digunakan sebagai bahan pangan, seperti limbah minyak bekas pakai yang diubah menjadi biodiesel. Biodiesel merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan diesel yang menjanjikan di masa yang akan datang, dikutip dari Singh dan kawan-kawan tahun 2019. Research and Development. Pada tahun 2016, terdapat penelitian pembuatan biodiesel dengan menggunakan katalis kalsium oksida sebagai bahan baku dalam katalisnya, dan terus berkelanjutan hingga pada tahun 2021 terdapat penelitian tentang pembuatan biodiesel dari ampas kelapa dengan menggunakan metode transesterifikasi in situ dan katalis kalsium oksida. Research ideas. Minyak jelantah mempunyai kandungan asam lemak bebas yang tinggi hingga 5-30% berat per berat, sehingga dapat menghambat pembentukan biodiesel dan perlu proses esterifikasi untuk menurunkannya. Esterifikasi mengkonversi dari asam lemak bebas menjadi alkyl ester, di mana mereaksikan asam lemak dan alkohol. Transesterifikasi adalah proses transformasi kimia molekul trigliserida yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Zeolit alam pada umumnya memiliki stabilitas termal yang tidak terlalu tinggi, sehingga perlu dilakukan sebuah aktivasi. Dan hasil aktivasi tersebut dapat digunakan sebagai katalis asam dalam reaksi esterifikasi pada pembuatan biodiesel. Pelarut yang digunakan dalam pembuatan biodiesel adalah metanol, karena reaktivitasnya yang tinggi. Based on the statement that has been made, we young resources from 5 Vocational High School Bandung, with me Hanifah Safa Azahra and my partner Muhammad Rifal Yusira, who was guided directly by Mr. Ahmad Reza, proudly presented a scientific work with the title Optimalisasi pembuatan biodiesel berbasis renewable energi dengan katalis ZAH pada proses esterifikasi dan katalis kalsium oksida dari limbah cangkang telur ayam pada proses transesterifikasi. Problem statement and purpose dari penelitian ini, pertama, mengetahui preparasi pembuatan dan peningkatan aktivitas katalitik katalis zeolit alam atau ZAH pada proses esterifikasi, dan juga katalis CaO dari limbah cangkang telur ayam pada proses transesterifikasi dalam pembuatan biodiesel. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan variasi suhu terhadap pembuatan biodiesel dari minyak bekas pakai atau jelantah. Significance of the research yang pertama, memberikan sumbangsih mengenai pengembangan, pemanfaatan, serta memberikan nilai tambah terhadap limbah minyak bekas pakai dan limbah sarang telur ayam. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pemanfaatan energi terbaru dan terbarukan. Dan yang terakhir, menjadi sumber energi alternatif dengan memanfaatkan limbah minyak bekas pakai yang ada di lingkungan sekitar. Review of literature. Minyak jelantah adalah minyak yang berasal dari beberapa kali penggorengan makanan, dan minyak ini dapat dikategorikan sebagai limbah, di mana bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa bersifat karsinogenik seperti peroksida, epioksida, dan lain-lain, yang terjadi selama proses penggorengan. Menurut Syamsiddar HS 2013. Metanol adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CH3OH, merupakan pelarut yang sering digunakan dalam pembuatan biodiesel karena harganya yang murah dan mudah didapat. Katalis merupakan agen dari suatu reaksi yang dimana perannya memberikan jalan alternatif pada berjalannya suatu reaksi dengan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi berjalan dengan cepat. Zeolit adalah mineral yang terdiri atas kristal alumina silika terhidrasi dan kation alkali atau alkali tanah dalam kerangka 3 dimensi, menurut Furqan Afandi dan kawan-kawan 2011. Kalsium oksida atau CaO merupakan salah satu jenis katalis heterogen dan memiliki kebasahan yang cukup tinggi. Salah satu keunggulan dari CaO adalah katalis ini berbentuk padat sehingga mudah dipisahkan pada akhir reaksi dalam proses pembuatan biodiesel, menurut Kesik dan kawan-kawan 2016. Esterifikasi merupakan tahap konversi dari asam lemak bebas menjadi ester. Esterifikasi mereaksikan asam lemak dengan alkohol. Katalis-katalis yang cocok biasanya adalah zat yang berkarakter asam, menurut Rian Effendi dan kawan-kawan 2018.
Reaksi trans-esterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol membentuk metil ester asam lemak atau FAME dan gliserol sebagai produk samping, menurut M. Faisal dan kawan-kawan 2013. Tidak seperti esterifikasi yang mengonversi asam lemak bebas menjadi ester, pada reaksi trans-esterifikasi yang terjadi adalah mengubah trigliserida menjadi ester, menurut Rian Effendi dan kawan-kawan 2018. Biodiesel merupakan energi alternatif sebagai pengganti bahan baku diesel yang ramah lingkungan karena kandungan sulfur yang lebih rendah dibandingkan dengan solar dari minyak bumi, serta emisi yang ditimbulkan lebih baik. Selain itu, biodiesel terbuat dari minyak nabati yang bersifat dapat diperbaharui, sehingga produksi biodiesel bersifat sustainable, menurut Susil Arita dan kawan-kawan 2020. Method of the research dapat dilihat pada kerangka penelitian berikut. Dalam pembuatan biodiesel, kita menyaring minyak di lantah dan mengecek kadar FFA-nya. Apabila kadar FFA besar, maka harus melewati proses esterifikasi terlebih dahulu. Dan sebaliknya, apabila kadar FFA yang didapat kecil, maka dapat langsung melakukan proses trans-esterifikasi. Pada proses esterifikasi ditambahkan katalis asam ZAH, sedangkan pada proses trans-esterifikasi ditambahkan katalis basa CaO. Kemudian didapatkan biodiesel, dan biodiesel tersebut dikarakterisasi yang dibandingkan dengan standar nasional Indonesia maupun standar lainnya. Analisis fisik sampel dapat dilihat pada tabel berikut. Setiap sampel memiliki uji fisik yang berbeda setelah menjadi biodiesel. Akan tetapi, sampel yang memiliki uji fisik paling baik terdapat pada sampel 50 derajat Celcius yang memiliki wujud fisik berwarna kuning-bening cerah. Analisis asam lemak bebas diperoleh kadar FFA minyak di lantah sebesar 3,78%. Selanjutnya, analisis angka asam diperoleh hasil bahwa semua sampel memenuhi syarat SNI 7182/2015. Kemudian, pada hasil analisis angka penyabunan, semua sampel lolos pada standar IN 14214. Hasil analisis massa jenis biodiesel didapatkan hasil massa jenis terendah terdapat pada sampel 65 derajat Celcius sebesar 860,58 kg per meter kubik. Hasil analisis viskositas kinematik didapatkan ada beberapa sampel yang memenuhi syarat SNI, namun sampel dengan viskositas terendah diperoleh pada suhu 55 derajat Celcius sebesar 4,5445 cm3. Kemudian, analisis kadar air diperoleh hasil yang paling mendekati dengan SNI terdapat pada sampel 60 derajat Celcius sebesar 0,0708%. Analisis percentilan biodiesel dengan perolehan tertinggi jatuh pada sampel suhu 60 derajat Celcius sebesar 96,16%. Selanjutnya, ada analisis atau manfaat bagi lingkungan, mengurangi gas emisi rumah kaca, serta mengurangi pencemaran tanah dari pembuangan minyak bekas pakai. Selanjutnya, ada analisis terhadap ekonomi, memberikan nilai tambah terhadap limbah minyak bekas pakai dan limbah sarang telur ayam menjadi produk yang lebih bermanfaat, dan bahan baku yang digunakan juga tergolong mudah dan murah. Dan pada prospek produk berkelanjutan, inovasi biodiesel memerlukan langkah yang efektif, strategis, dan kerjasama atau dukungan dengan pihak yang terkait seperti dunia industri dan pemerintah. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variasi suhu yang paling mendekati syarat SNI dan EN 14214 adalah biodiesel pada suhu 55 derajat Celcius, di mana yang paling unggul dalam beberapa karakteristik antara lain FFA, angka asam, bilangan penyabunan, dan viskositas kinematik. Sehingga didapatkan hasil biodiesel yang terbuat dari minyak bekas pakai dengan bantuan katalis asam ZAH pada esterifikasi dan katalis basa CaO impregnasi dari limbah kulit telur pada proses transesterifikasi yang berpotensi sebagai pengganti atau campuran bahan bakar solar. Adapun saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya adalah diperlukan beberapa analisis lebih lanjut seperti angka setana, titik tuan, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil biodiesel yang memenuhi syarat SNI 7182 tahun 2015. Biodiesel is a renewable energy for clean energy is the best alternative for better and brighter future. That's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.